Assalamualaikum Gus. Kula badhe tanglet terkait tahu saya jenengan wau tentang Nabi Khidir kali Musa. Itu. Nah, kan intinya kan Nabi Khidir duduk itu hakikat dan Musa dan syariat. Nah, terus pertanyaan kula niku, apakah Nabi Musa duduk di syariat itu sampai wafat atau gimana? Yang pertama. Yang kedua, masalah Nabi Khidir kan sering krungu-krungu niku nyamar jadi pengamen, ngemis dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui bahwa dia itu Nabi Khidir itu gimana? Terus yang ketiga, sering kalau ciri fisik wali itu bukan ciri batin, bukan ciri fisik. Ciri fisik wali itu kalau misalnya kita bersalaman, tapak tangannya itu seakan tidak bertulang tapi berdaging, empuk, bahkan wangi. Yang terakhir tentang baiat. Antara siap kali dereng, umami sing dereng siap niku cara ibase napa niku? Pun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangklet Gus. Mbok menawi wonten tiang niku merasa disayang kalih Allah. Tes pundi hakikatipun? Sampun ngoten mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau posisinya dia itu di posisi tajalli, ini beda nanti keterangannya dengan posisi manusia itu duduk di taholli. Artinya kalau beliau merasa disayang itu hatinya duduk di posisi makrifat Allah, maka inilah yang disebut qadim ala qadim. Dan tapi kalau posisi yang disayang oleh Allah, merasa disayang oleh Allah, hatinya duduk di taholli. Taholli itu marifat pada makhluk. Maka hati-hati. Itu awal peringatan Allah. Nanti akan masuk pada keterangan antara istidraj dengan hidayah. Apa istidraj? Apa hidayah? Bukan mesti ketika saat itu nanti akan menjadi hidayah. Bukan mesti itu nanti akan disebut hidayah ketika saat secara lahiriah saya, contoh, bisnisnya lancar, bangun pondok lancar, wiritane terus. Ini posisi saya ditakholi lo ya. Bukan berarti semua apa yang ku minta dikabulkan Allah itu mesti Allah kasih sayang atau hidayah. Bukan. Ini secara hakikat terhadap saya adalah istidraj. Allah melulu saya dilulu, tapi saya tidak tahu. Doaku Pak nggak ada yang ditolak. Orang sakit datang, tak lus-lus. Sakit nopo? Kanker. Saya sudah ditawar oleh rumah sakit, katanya harus menyiapkan 20 juta. Wong saya bikin makan aja nggak ada kadang-kadang. Oh gitu. Maksud kamu ke sini
tolong Mbah, jenengan suwuk. Suwuk ya, bahasa suwuk, bahasa Indonesia ini apa Pak? Disebul lah, ditambani. Nah, ya. Akhirnya apa? Oleh karena saya punya karomah Pak ya, terkait cara penyuwukan gunung, khususnya penyakit dohir, saya pernah diijazahi dan sudah saya amalkan, tak tirakati, tak pasani, udah sampak tua saya. Kun fayakun, obat teko penyakit lungo kersani Gusti Allah. Tak cempok ngene meni wis gak krasa ilang. Jangan dimaksud itu hidayah, ntar dulu. Wong hati saya duduk di takholi, artinya dalam hatiku merasa saya yang menyembuhkan. Imanku itu kalau tidak aku, gak waras kau, imanku. Jangan harap ini adalah hidayah. Justru ini istidraj. Bukan ini disayang Allah. Wah, aku disayang, sembarang dituruti. Lihat bupati berapa provinsi, 27 provinsi. Kok bupati? Gubernur ya. Di berapa kabupaten Jawa Timur itu, katakanlah 100 kabupaten, bupatinya semua cara calon kalau kesini mesti tadi. Wong kula niku mbeto ilmu sabda larangan ya Pak. Tahu ilmu sabda larangan? Sabda larangan niku ngene, nek wis tak sabda gak iso berubah. Ger. Godik piro ger? Anu 1 juta Mbah. Kurine nger sing 100 sing 100 kawon. Mbah ning ngajenge kula damel nyarutang. Ojo Mbah. Wis tah. Nek adik gak okekno mandar hilang. Delalah Pak. Keluar dari rumahnya beliau Simbah Klason ya. Hilang tenan. Tadi Mbak Klason ngomong, nanti kamu kalau nggak nganut aku di jalan ada masalah. Memang ada masalah Pak. Sepeda saya tubrukan uat. Itu namanya sabda larangan. Wirite Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alu. Tapi ojo diamal no. Aku gak ngijazah no. Enggak. Itu jangan dianggap Allah sayang. Apapun ucapan saya mandi, itu bukan berarti Allah sayang, bukan hidayah. Istidraj. Tapi tidak aku sadari. Tambah gede Pak sombongku Pak. Tambah gede itu nanti, tambah besar. Bupati yang mencalonkan kalau sudah datang ke rumahku, Mbah, arep nyalokno bupati Mbah. Dadi apa enggak Mbah? Lah kuwi rene yo dadi apa gak? Nggih, nyuwun dadi Mbah, tapi ora ndek dhuwit Mbah. Wis nganut aku, nek kepengin dadi tak sabda dadi ning ana syarate. Napa Mbah? Monco papat golek ana pusere Kabupaten Tuban. Monco papat golek ana pusere Kabupaten Tuban. Lungguh ana Gunung Ger. Maca syahadat ngadep ngulon pisan, ngidul pisan, ngatan pisan, ngalor pisan. Sebutan warga kabeh masyarakat Tuban kongkon milih awakmu, seneng awakmu. La ilaha illallah Muhammad. Wis lakonono. Bingung si an. Pusere endi Mbah? Tak takok ngoten nggih. Kuwi ku ora ngerti puser.
ilmu kasaf iku kanggo ndelok usere bumi nek kabupaten usere kabupaten, terus kanggo ndelok isine bumi kabupaten ing jero iku ana kekayaan alam apa enggak, jalure ilmu mukasafah dideleng ambek kaji klason. Oh ana nggone desa iki, oleh ana desa iki omahe wong jenenge iki. Jangan dikira Pak, iku kekasih Allah. Bahkan iki musuh Allah. Bener padahal. Tadi tenan Pak. Paranormal ya. Wis bingung kabeh nek ana calon sing dicekel kaji kelasan wani mundure. Musuh kaji kelasan mereka nggawa sabda larangan. Mboten wani. Wis. Jangan dikira itu kekasih Allah, musuh Allah. Karena apa? Semua apa yang terjadi itu hatiku ada iman, aku hamba yang bisa. Orang lain gak bisa. Kira-kira bupati gak wedi ya Pak? Wedi Pak. Ketika saat sudah jadi bupati tak panggil Rinio Dar jenenge Bupati Darsono, jenenge Ludruk Pak ya. Ludruk kan Kartolowan. Dar dalem Mbah, aku butuh mobil Dar, kamu duduk piro Dar? Jenengan butuh mobil napa to Mbah? Moh Kak Pajiru kedukuran wis nggo Alphard Dar ngene. Umpama Sidar memang gak moro nggo Alphard tak sabda. Wedi mboten? Wedi. Umpama gak ana diono-ono. Andai kata beli iku nyicil-nyicil titik pasti akan dicarikan. Karena apa? Satu, Bupati Darsono iku kadung percaya mbak aku ada jasa. Kedua, dia sudah tahu kalau sabdo larangan di aku. Wis ta Pak, sembarang sak jeplake klason ya dituruti ambek Bupati Darsono. Saking wedine Pak. Wis gak kakean dan setap-setape diajar urunan. Gitu. Jabatan-jabatan struktural urunan. Wis urunano kuno ya apa segranono Alphard kuwi nek gak gelem urun tak mutasi. Wedi enggak pejabat struktural? Wedi. Perkak sing diwedeni jabatan struktural bupati. Karena itu yang meletakkan jabatan struktural adalah bupati. Kapak pembangunan, kapak kopuai. Wis, nggih. Bupati gak kelangan apa-apa. Hanya satu, wedi disebdo ambek kaji klason. Mesti dituruti. Pun, jangan dikira ini Allah menyayangi aku. Justru ini adalah istidraj Allah, ditompok-tompok siksane cek tambah gede padaku. Beda Pak kalau jenengan betul-betul hatinya itu duduk di tajalli. Bahkan musibah yang diberikan jenengan ini bentuk sayangi Allah. Allah tidak hanya melahirkan ngetok non wujudnya dewi terhadap jenengan lewat takdir yang penak, juga tidak penak. Ini dawuhi Allah. Ger, aku ana nggone anak loro. Jadi Allah menyapa jenengan iki sing wis makrifat tidak hanya di tempat takdir yang pasti enak, enggak. Juga di dalam musibah. Akhirnya inilah yang disebut musibah membawa berkah. Musibah menjadi nikmat bagi siapa? Bagi jenengan tadi. Kalau bagi saya
bukan hanya musibah menjadi adab, gitu. Nikmat pun akan menjadi adab, Pak. Betul. Kalau mobil sudah saya terima, ilah nikmat ya. Gue tak lus-lus, Pak. Yes. Ono arek cilik jempol. Besek, besek. Apa mana disilih tonggo? Wani piro kowe. Ini acik lason. Jenengan tadi mboten. Beda karena duduknya hati saya ditakholi, jenengan ditajali. Tadi jenengan wau disebut qadim ala qadim, sayangi Allah pada dirinya sendiri. Oke, tambah lagi. Assalamualaikum Gus. Terkait pertemuan kalau ini Gus nyinggung soal biat untuk dalu menika. Pertanyaan kedua nih soal mimpi Gus. Ngapunten ngagem rakyatan kula ingkang sak menika nderek hadir mangke kajenge mboten salah paham. Kalau wingi enten perintah untuk meninggalkan istri. Ten mriku enten jawaban pertimbangan kalau sak menika nembe tahapan belajar rakyatan niku. Dengan pertimbangan niku ten manah muncul jawaban mangke riyin. Nyuwun jawaban saking Gusten damel memperkuat napa jawaban ingkang wonten manah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kita laksanakan beat, Pak, ya. Habis ngaji nanti. Yang berbeat. Yang tidak ya jangan ikut. Cuman di situ nanti ada beberapa syarat beat. Pertama, Anda siap enggak meninggalkan suami, istri, anak, dan cinta terhadap selain Allah? Ini syaratnya beat di zikir sirul asrar dan fana'udzik zikri. Kalau belum siap, jangan ikut. Jujur, kami tidak membaiat zikir jahar dengan siri, tidak. Tapi akan membaiat zikir sirul asrar dan fana'udzik zikri. Maksudnya berbaiat itu adalah menyambungkan talinya ruh sampean datang Allah yang sudah keputus oleh nafsu, akhirnya ruh itu gampang lalai, bahkan lalai selama-lamanya terhadap Allah. Persoalannya talinya ruh itu keputus. Apa talinya ruh? Pada Allah. Ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Di situ cuman dalam Al-Quran itu menerangkan fungsi daripada tali Allah. Tidak menerangkan talinya Allah itu yang mana. Tidak. Di situ dikatakan wa man kana yarju liqa'a rabbi, subhanallah. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Yang disebut talinya Allah antara ruh dengan Allah itu fungsinya adalah siapa yang meninggalkan selain Allah ruhnya, maka dia akan bertemu Allah. Siapa yang meninggalkan cintanya ruh terhadap selain Allah, maka dia akan diizini dan hamba yang dikersake Allah untuk bertemu Allah. Ayat ini berparalel dengan surah Al-Anbiya ayat 25. Surat Ali Imran ayat 31. Di situ Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum
Wallahu innallaha ghafurur rahim. Katakan Muhammad, barang siapa yang ingin cintanya ruh diterima oleh Allah, suruh mengikuti dirimu Muhammad. Apa mengikuti Rasulullah? Tidak hanya di syariat, tetapi harus sampai hakikat makrifat pada Allah. Kalau itu sudah kau ikuti, kalimat mengikuti tidak hanya taklim saja, tetapi wa amilus sholihah ini, pengamalan ilmu hakikat ini dengan bentuk kholwat itu, maka yuhibbukumullah, cintamu akan diterima. Yang kedua, maksud meninggalkan bagaimana? Ruhani, Pak, bukan jasmani. Jenengan sebagai seorang suami, jangan kau tinggalkan secara fisik garwo, anak, penggawean, dunia brono. Enggak. Cuman ruhaniah sampean yang harus tinggalkan kesenangan itu. Caranya Anda harus menjalin cinta terhadap hidup di situ. Siapa itu? Allah. Di dalam diri seorang suami, istri, anak, harta benda, hidup itu adalah Allah. Paham nggih? Saya tidak pernah memerintahkan secara jasmani tinggalin anak, istrimu, penggaweamu untuk menjalin cinta pada Allah. Ora begitu, bos. Jangan salah paham. Kalau nggak percaya, lihat Rasulullah ketika melakukan kholwat uzlah, sistemnya di surat Al-Insan 2526. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, lakukan zikir mulai pagi sampai sore. Bukan zikir jahar niki, bos. Zikir sadari hati lewat iman, untuk beriman hanya pada Allah. Jasad cobos, tapi hati bertemu Allah di situ. Caranya bagaimana? Nanti tak jelas setelah baiat. Jadi siap meninggalkan itu maksudnya rohaninya, ngoten nggih, bukan jasmaninya. Inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, wal akhiratu khairu wa abqa. Inilah kebutuhan akhirat, itulah yang kekal, ruhania. Jadi bukan maksud ninggalkan itu sekalian jasmani, ndak, cuman rohani. Aku nggak pernah menyuruh ninggalkan sak jasmani ini loh ya. Ndak. Lah ini gue kok yang kedua dipending dulu. Ya ini, mendengarkan jawaban ini tadi. Ya. Terus fungsi beat sirul asrar itu di samping menyambungkan talinya ruh pada Allah, di samping itu juga membekali dirimu untuk memikirkan kebutuhan akhirat. Ingat, amaliyah apapun, sholat, zakat, poso, haji, apapun yang dianggap wajib di dalam syariat, tidak akan menjadi apa-apa di mata Allah manakala tidak kau sertakan makrifat pada Allah. Kunci. Umpama Anda, saya belum siap, kapan bos siapmu? Kapan? Kata kok tunggu. Long mengatakan hutangku si akeh Gus, mikir utang dhisik. Oke, tak bungakno panjang umur. Anak saya kecil-kecil, istriku masih muda Gus, masih cantik. Oke, tak enteni tuweke. Muga-muga panjang umur. Cuman siapa yang bisa menjamin kalau besok kita masih ada di dunia? Ayo, siapa? Ingat,
Allah katakan, barang siapa saat di dunia masih gelap hatinya karena buta terhadap Allah, terus sudah meninggal, maka di akhirat pun akan buta. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap dan sesat. Naudzubillah. Menurut saya, bos, menurut saya, sekarang sudah waktunya. Karena sebentar lagi Allah akan mengirim malaikatnya untuk memberikan pengadaban terhadap umat. Entah itu sejarah terulang lagi terhadap terhadap kita seperti sebelum umat-umat sebelum Muhammad. Kita kan tidak tahu, Pak. Tapi tanda-tandanya kan sudah, alamannya sudah. Cuman kita saja tidak mau berpikir hati kita untuk ke sana. Sehingga kita lalai akan itu semuanya. Makanya dalam surat apa kalau nggak salah Ibrahim ya ayat 3. Sengaja memang Anda dilalaikan oleh iblis tentang hal ini supaya nggak siap lewat wa yastahibunal hayatad dunya. Lewat situ ditui kesenangan-kesenangan dunia biar lalai. Ingat, di dalam Al-Quran Allah katakan musibah itu akan datang. Pertama, malaikat yang diutus. Kedua, waktu jenengan istirahat. Waktu banyak manusia itu lalai. Apakah istirahat malam hari? Orang pada istirahat enak-enak tidur ya, ya. Waktu manusia pada lalai, istirahat kerja, itu akan diturunkan. Tondone mek 2. Nek jenengan malam ataupun siang. Waktu banyak manusia yang tidak kembali pada Allah, baru itu akan diturunkan. Makanya sebagai penetral adab Allah adalah kembalinya umat ini lekas pada Allah. Allah iku yo ngeluh, mikir hambane kok yo ndabel. Wis kesawen diringkes pisan. Jadi nanti beatnya habis ngaji ya. Habis ngaji kita berbeat, yang siap monggo, sing durung siap jangan ikut. Nanti akan kubuka bagaimana cara hatimu menemui Allah di saat jasmanimu ini bersinggungan sibuk ngurusi urusan dunia. Ada caranya Pak di situ nanti. Ya. Oke. Terus ada lagi. Assalamualaikum Gus. Kula badhe tanglet terkait tahu saya jenengan wau tentang Nabi Khidir kali Musa. Itu. Nah, kan intinya kan Nabi Khidir duduk itu hakikat dan Musa dan syariat. Nah, terus pertanyaan kula niku, apakah Nabi Musa duduk di syariat itu sampai wafat atau gimana? Yang pertama. Yang kedua, masalah Nabi Khidir kan sering krungu-krungu niku nyamar jadi pengamen, ngemis dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui bahwa dia itu Nabi Khidir itu gimana? Terus yang ketiga, sering kula krungu ciri fisik wali itu bukan ciri batin, bukan ciri fisik. Ciri fisik wali itu kalau misalnya kita bersalaman, tapak tangannya itu seakan tidak bertulang tapi berdaging, empuk, bahkan wangi. Yang terakhir tentang baiat, nah, antara siap kali dereng, umami sing dereng siap niku cara
ibase napa niku? Pun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Khidir cerita tadi, pertanyaannya apakah Nabi Musa sampai mati itu dia hanya bersyariat gitu ya. Saya jawab tidak. Dibuka di dalam surah Toha ayat 11 sampai 14 ya. Surat Toha ayat 11 sampai 14. Di situ ringkas kata Nabi Musa dipanggil Allah untuk menghadap Allah, bahasa syariat di Gunung Turisina, untuk melakukan uzlah 40 hari 40 malam. Dalam rangka secara syariat beliau akan mendapatkan wahyu kitab suci yang disebut Taurat. Sebelum beliau masuk di dalam tempat yang disebut sebagai Gunung Turisina. Di situ gunung sak dunyo itu belum ditentukan. Rumangsa sing gede paling Musa arepe uzlah ning gunung aku iki. Gunung Galunggung, gunung apapun ya. Ternyata Allah memilih gunung itu, Gunung Turisina, gunung sing alah disawang nyenepno weteng. Dilihat penghijauan nggak ada. Wis pokoknya gunung yang paling jelek lah Pak, paling jelek. Justru di situ Allah tentukan bilwadil muqaddasi tuwa. Ayat ini para ulama arifin ada yang mengatakan min asrafil majalis. Apa itu? Tempat yang disucikan. Sebab sebelum beliau Nabi Musa melebet datang tempat yang ditentukan, Allah dawuh, Musa, lepaskan kedua sandal kau, sebab kau bilwadil muqaddasi tuwa, lembah yang disucikan namanya Tuwa. Itu ketepatan ada di Gunung Turisina. Tuwa namanya Tuwa, sifatnya lembah yang disucikan. Ternyata Bapak Ibu, Tuwa, lembah yang disucikan itu maksudnya adalah hatimu. Jagate ruh hatimu. Lah, perkara yang menajiskan ruh lepasen apa? Al-aghyar, hubus syahwat tadi. Itu namanya sandal, sepatu. Jadi Al-Quranul Karim penuh dengan isyarah. Dan ini dijawab di dalam Al-Quranul Qadim, baru cetok. Makanya Anda membuka Al-Quranul Karim, tidak membuka Al-Quranul Qadim, nggak ketemu Bapak. Nggak ketemu. Kau harus melihat Al-Quranul Qadimnya. Sebab Al-Quranul Karim itu adalah nurnya Al-Quranul Qadim. Padang ini cahayanya dari setrum, Pak. Hasil dari setrum, bukan lampu. Setrum. Semua apa yang di dunia itu perwujudan dari Allah. Dari Allah. Makanya disebut Nurullah. Yang kami sebut mukawwin. Perkara yang diciptakan iki Nurullah. Nah, melihat dari ayat 11 sampai 14 ini sudah menegaskan bahwasanya beliau Nabiullah Musa sebelum meninggal sudah makrifat. Sudah. Karena beliau sudah melepaskan kedua sandal. Apa itu bagi kita? Syirik jali dan syirik khafi.
Contoh, duh aku beriman selesai bajuku sebab air hujan. Iki syirik khafi wis. Pasang iman seperti itu. Imannya ruh saya harus masuk pada Allah, hidup itu tadi. Bukan fisik, air makhluk itu. Bukan. Memang kalau kita memakai logika Pak, ya mohon maaf, mesti mengatakan air. Sebab kalau tidak kena air tidak basah. Logika nggih? Logika. Oke, kacamata syariat logika benar. Tapi bagaimana kacamata hakikat? Kacamata hakikat itu memandang Allah. Tanpa Allah bisa terjadi air itu hujan? Gak akan bisa. Percaya. Sampenku nang omah lungguh kursi bawa ini gelas. Bukti nongko. Ngantuk tidur jatuh enggak? Jatuh. Pasti hancur. Tanpa Allah nggak mungkin air akan bisa turun. Cuman iman kita mengapa gunakan akal yang bersumber dari akal? Jangan. Coba iman dalam hatimu keluarkan. Kalau itu kau keluarkan, pasti kau akan dibimbing Allah terus menerus sampai pada puncaknya. Nabi Musa akhirnya akhir daripada ayat itu 11 sampai 14, beliau itu kepingin roh wajah Allah. Ya Allah, saya ingin melihat kau, bisa melihat kau. Apa jawab Allah? Musa, lihatlah gunung itu. Apa yang terjadi? Gunungnya hancur, Musa semaput, pingsan. Apa artinya? Iku isyarah Pak. Buka Al-Quran Qadim, maksudnya apa? Ternyata Pak ya, siapapun makhluk tidak akan pernah bisa melihat Allah. Wujudnya nggak bisa. Lah niku yang dikatakan makrifat, yusyahiduna anal fa'ilahu wallahu ta'ala, bukan orang, bukan roh makhluk. Arifin itu yang bisa melihat Allah. Kalau masih disebut makhluk Bapak, sifatnya makhluk wajib Adam, wajib tidak ada. Terus sifat wajib Allah wujud. Masa mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Halo, umatku yang ada di Tuban, mungkin. Lah terus yang dikatakan makrifat pada Allah itu yang melihat Allah, wujudnya Allah sendiri yang asalnya aran ruh itu fana. Air hujan tadi kalau sudah sampai pada lautan, mana air hujannya? Tidak ada. Yang menjadi perdebatan adalah siapa air hujan itu? Apakah bagian dari air laut? Sehingga mengapa dalam Al-Quran penciptaan tentang roh dengan jasad itu berbeda? Kalau khusus roh, Allah dawuh wa nafahtu. Lagi nulis lali ya kan Bang Le. Ini ono apa nih? Wa nafahtu. Fahtu. Ini kayak perdebatan. Dan kutiupkan rohku setelah perjanjian tuh. Setelah diangkat perjanjian dalam hal penyembahan alastu birobikum kodu bala syahidna itu. Ini kalau kita maknani secara lugot, kutiupkan rohku, berarti roh itu unsur dari Gusti. Satu sisi ya. Tapi ada ulama yang gak setuju, akhirnya memakai wanafaktu itu kholaktu. Allah ciptakan. Nek diciptakan berarti tidak dari unsur. Contoh, iki meja. Katakan belum ada meja. Wanafaktu berarti
khalaqtu, aku menciptakan meja. Apakah kayu dari unsur aku? Tidak. Lem, paku, palu, pasrah, ada unsur dariku? Tidak. Ini ulama yang memegang kalimat penciptaan. Allah menciptakan makhluk, roh itu, sehingga dikatakan roh itu makhluk. Karena tidak dari unsur Allahnya. Diciptakan. Khalaqtu, aku menciptakan. Wes. Terus aku tanya, saya punya ilmu untuk membentuk dan membuat bagaimana meja yang kuharapkan. Apabila saya tanpa ada ilmu pengetahuan pada diriku, duwe angen-angen sing kaya ngeten iki enggak punya. Itulah ulama yang memegang wanafaktu itu, ruh itu ditiupkan, berarti dari unsur Allah. Itulah ilmu. Bahasa ringkes. Sudah benar, dua-duanya sudah benar. Satu memakai hukum syariat, satu memakai hukum hakikat. Gamblangnya. Kalau air hujan ini sudah sampai pada lautan, baru gamblang. Kalau ruh ini sudah dikatakan kembali wa inna ilaihi rajiun, di situ baru gamblang. Sudah. Jelas nggih? Kalau tadi saya nggak punya ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara membuat meja, bisa aku bikin meja? Contoh, mriki sinten sing kenal Tarsan? Tarsan di alas kalau gembulane film-filmnya kewan-kewan uncalono paku, palu, lem, kayu, san kaya meja. Saged? Bisa enggak? Tidak bisa. Karena tidak ada ilmu pengetahuan. Tarsan akan bisa membuat meja. Tarsan dididik dulu ilmunya. Jelas ya? Jadi kembali kepada Musa, sudah makrifat Allah. Karena di dalam ayat itu, ayat 14, setelah Nabi Musa itu tadi sudah dikatakan bertemu Allah, akhirnya muncul ayat 14. Innani sak temene ingsun. Hati-hati Pak niki ya, ayat 3 hati-hati ya, Mbak. Innani sak temene ingsun Allah, maksudnya urip mang. Urip sing ana jero njaba mang lho Pak ya. Iku dawuh. Iku ana utawi ingsun urip iku Allahu jenenge Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali aku. Iku wis makrifat. Lalu fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Oleh sebab iku Musa, fa'budni, makrifato awakmu nang aku. Ojo delok makhluke. Jikalau kau melihat aku, syarat wajib makhluk iku ancur. Gunung mang ancur nggih.
Musa semaput nggih, pingsan. Itu fana, roh, fana aran makhluk itu fana. Oleh sebab itu nyembah siro ing ingsun, artinya nyembah ma'rifato, coro salat khusyu'o, coro salat ma'rifato nang Allah, ojo ma'rifat nang ganjaran surga. Bahasa Jawa ojo krono ganjaran, ojo krono surga. Wa aqimis shalah, dan tegakkan as-sholata ing sholat semata-mata li dzikri krono arai supaya eling nang aku. Eling iku apa sih? Sadar imanmu iku yen sak temene ning jaba ning jeromu iku hanya hidup yang berperan, bukan kau Musa. Jelas? Makanya di dalam ayat lain Allah katakan hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Bukan sholawah tok. Sholawah itu maknanya as-sholawah itu ay al maktubah, 5 waktu yang diwajibkan. Bukan itu aja, tapi ada wassolatil wusta, sholat tengah. Itulah sholatnya roh. Jikalau itu tidak kau lakukan, kau tidak akan pernah khusyuk sholatmu. Jelas Pak ya? Berarti Anda melakukan sholat semata-mata supaya sadar eling nang aku, kata Allah. Sedangkan fakta di lapangan, kita ingatnya siapa? Duniawiya, dunia penuh misteri, penuh tantangan, penuh misteri. Bisa terus motivasi. Udah, ini dasar. Kalau beliau Nabi Musa sebelum meninggal, beliau sudah sampai pada puncak ma'rifat Allah. Bagi kita, kalau di dalam diri jenengan sudah lebur aran ku makhluk dirimu, maka secara otomatis akan muncul ku Allah hidup itu. Kalau belum sampai di situ, solusinya terus sibukkan hatimu berzikir sirul asrar. Kalau sudah, pegang teguh faqatistam sa'abil urwatil wuthqa. Itulah tali Allah yang harus kau pegang teguh. B1. Nomor 2, apa mah? Pertanyaan nomor 2 tadi apa? Ciri para wali. Oke. Apakah cirinya wali itu secara fisik tangannya tidak bertulang? Memang Bapak, itu yang kita dengarkan, ya. Itu yang kita dengarkan, jari ini. Anda tidak akan pernah tahu jikalau Anda belum jadi wali. Anda tidak akan tahu itu Nabi Khidir, itu waline Allah jikalau Anda belum jadi wali. Kalau kita berpijak dari ciri-ciri tersebut, itu kan jare, Pak. Lah ngoten nggih? Jare. Syarat kita harus jadi wali dulu. Kekasih Allah. Itu maksudnya apa ya? Yang tahu wali itu adalah wali. Itu maksudnya. Wali itu jamak dari aulia. Para kekasih Allah. Itu maksudnya yang bisa melihat Allah itu Allah sendiri. Lihat dikatakan aulia kekasih Allah karena dia sudah kefanaan selain Allah. Di situ. Bagaimana mungkin orang buta bisa melihat
orang lain itu buta atau tidak. Nggak bisa, Pak. Kita akan tahu orang itu tidak buta kalau kita tidak buta. Paham nggih maksud saya? Kalau kita ingin tahu orang itu tidak buta, yo ojo merem. Baru, oh iya. Itulah maksudnya yang tahu wali itu adalah wali. Artinya yang tahu Allah itu Allah sendiri. Apakah tandanya waline Allah itu mesti tangannya tidak bertulang, Pak? Tidak bisa kita jadikan sebagai pijakan atau dasar. Enggak. Yang bisa menjadi pijakan dasar itu adalah Anda harus makrifat Allah dulu baru tahu. Paham ya? Yang ketiga tadi apa? Kalau belum siap beat, konsekuensinya apa? Saya tidak nakut-nakuti. Kalau Anda tahu kapan Anda mati, gak siap gak apa-apa. Udah. Siapa yang bisa menjamin 1 bulan kita masih di dunia? Ya. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Saya mencari surat apa itu? Sungguh rugi, sungguh sengsara orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Mengapa dia mendustakan bertemu terhadap Allah? Tidak mau. Kadung asyik, kadung cinta, ruh ini bercinta, berkasih mesra dengan nafsu lewat kesenangan dunia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang kalau sudah kadung gandrung terhadap cinta duniawiya, dia akan lalai pada Allah. Hal itu sampai mati. Ya udah, pikir sendiri. Apa persyaratannya beat? Apakah ilmu syariat saya harus sudah tebal? Tidak. Syaratnya beat, hatimu sudah mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq apa enggak? Kalau sudah, tidak melihat umur, tidak melihat keilmuan di dalam syariah samen, enggak. Apakah yang tipis, apakah yang tebal, tidak melihat dari situ. Itu bukan dijadikan sebagai barometer. Apakah harus 40? Enggak. Itu tidak dijadikan sebagai barometer, enggak. Pokoknya nih hatimu sudah klik, silakan. Sebab dengan ini Anda akan bisa melakukan khalwat uzlah dengan benar, cara berzikir sirul asrar. Lho Gus, lah kula sing wonten jamaah YouTube ya napa? Kan bisa mengikuti di YouTube online. Sebab yang beat dirimu semuanya itu bukan saya makhluk, bukan YouTube. Tapi siapa? Allah. Allah di mana? Di YouTube ada. Allah di mana? Hidup dalam dan di luar diri kita, diriku. Makhluk siapapun tidak punya hak untuk beat. Kalau ada makhluk merasa bisa membeat, mohon maaf. Inilah yang kumaksud secara hakikat. Ana rabbukumul a'la. Ngaku-ngaku sebagai itu Tuhan. Hati-hati lu ya Pak ya. Hati-hati. Makanya saya nasihati terhadap Anda yang sudah alim, disebut ulama, di dalam thariqah jenengan disebut mursyid, mentalkin, membeat, tolong lepaskan keakuanmu yang membeat. Sebab sebetulnya yang berhak membeat terhadap hamba itu hanyalah Allah. Bisa apa sifat kita itu? Kalau kita sudah kemasuk di dalam hakikat makrifat, lemes Pak. Semuanya hancur.
Itulah maksud la haula wala quwata illa billah. Kita sering mengatakan itu lesan, tapi hati tidak bisa membuktikan. Karena apa? Iman kita masih belum sampai pada tauhid la ilaha illa anta wa ana. Belum. Karena itu kita tolak. Ya. Jadi konsekuensinya kalau tidak beat, mohon maaf, kita susah untuk melakukan sirul asrar. Padahal kan sudah dilonggarkan Allah. Beat langsung, bisa lewat YouTube juga bisa. Kau mendengarkan dan menirukan, terus mengamalkan sirul asrar, itu loh sudah sah. Sudah sah. Makanya jenengan kalau sudah mengikuti di YouTube, gak usah hari ini malam ini mengikuti lagi, gak usah. Sudah cukup satu kali. Tinggal memfokuskan Anda kholwat atau uzlah dengan berzikir sirul asrar. Udah cukup. Gus, kalau belum PA di YouTube atau langsung terhadap jenengan, tapi kulo niki sudah nyantol sirul asrar dan tahu dan kulo lakukan, terus di situ saya sudah yakin kalau Allahnya semua yang berperan, hati saya tentram. Udah, berarti sudah PA itu. Sudah. Paham ya? Walaupun secara seremoni, nilai seremoni toh. Malam ini kalau saya berarti seremonial saja. Kalau hatimu sudah yakin, sudah melakukan itu, terus efeknya daripada jenengan melakukan kholwat itu sudah nyantol, ya sudah. Iki kan syariat itu toh Pak. Gitu loh, paham ya? Ada lagi. Assalamualaikum. Tentang meneh Gus. Terkait mengenai unsur kuti bukan ruhku kata Allah, kan unsur dari Allah. Berarti gilafiyah para ulama ada yang seperti itu, yang satunya diciptakan masalah meja tadi. Sedangkan meja tersebut kan juga ada unsur dari raga. Sedangkan raga dan ruh juga saling terkait. Tolong penjelasannya Gus. Kita berpendapat wanafaktu unsur dari Allah itu kalau sudah sampai ma'rifat. Satu, kita tidak boleh untuk memakai wanafaktu unsur dari Allah manakala kita itu belum sampai. Kita maksudnya adalah jiwa roh kita, manakala kita belum sampai tahu pada Allah. Tetap wanafaktu itu kita memakai makna kuciptakan. Yes. Rohani dengan jasmani tidak ada hubungan sama sekali lah. Tidak ada sama sekali. Jasmani Allah ciptakan dari tanah. Tidak ada hubungannya rohani dengan jasmani. Nah, mengapa kok disatukan oleh Allah jasmani dan rohani? Itu semata-mata karena ruh itu siap membawa amanah. Akhirnya diujikan di jasmani. Sebetulnya Pak, jasmani kita itu, rohani kita itu, mohon maaf, boten nyaman. Belenggu dengan jasmani sebetulnya itu. Jasmani minta makan, ruh nggak ikut makan. Malah justru jasmani dijadikan alat oleh nafsu untuk menarik ruh untuk berkasih mesra dengan apa yang disenangi oleh jasmani. Aslinya Pak, ruh itu sudah gak nyaman. Sama dengan burung di dalam sangkar. Nyaman gak burung dalam sangkar? Gak nyaman.
Dia sebetulnya ingin bebas keluar dari sangkar, Pak. Wah, berkeliaran ke sana kemari. Ruh siapa yang sebetulnya itu merasa terkekang? Ruh yang bagaimana? Yang merasa terkekang, gak nyaman di dalam jasad. Ruhnya para kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebetulnya beliau-beliau itu, Pak, pengennya ya tinggalkan duniawi ya, dalam arti mati. Karena apa? Lewat duniawiyah ini dijadikan oleh iblis nafsu untuk mempengaruhi kita. Ibrahim ayat 3. Di samping wa yastakhibunal hayata dunya wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi ruh untuk pergi menuju pada Allah, dihalang-halangi. Yang ketiga wa yabghunaha iwaja, ruh selalu dibengkokkan manakala ingin menghadap Allah, dibengkokkan oleh iblis. Baik, sudah dikatakan inna fi dzalika innahu, ya apa terus Pak ayat Pak? Innahu adum mubin. Ulaika fi dhalalim ba'id. Ibrahim ayat 3. Mereka itu sesungguhnya tersesat jauh. Wah, gitu. Masa kata ikuti? Masa mau kita ikuti? Enggak lah. Nah, terus ruh yang tidak kenal pada Allah justru bersukaria, Pak. Enggak mau mati. Enggak mau meninggalkan jasad. Inilah perbedaan antara ahli hijab dengan ahli syuhud. Justru kematian itu sesuatu yang ditakuti, Pak. Kematian jasad itu loh, pisahnya jasad dengan ruh. Ini yang paling ditakuti. Tapi bagi ahli syuhud, para kekasih Allah, wah ya ini kucing ditunggu-tunggu, Bapak. Laksana burung sudah keluar dari sangkar, lepas. Bebas aku bebas, bebas dari belenggu, bebas getaran, bebas sekarang, bebas. Terus apa? Wis sampeyan terus no diwingku. Iku nyantol lagune, dene ana biduane ya babahno ya menyanyi ngono kok. Jadi nggak ada hubungan, Pak, antara jasmani dengan rohani. Dan hukumnya nih masing-masing. Hukumnya jasmani ya itu syariah, menata akhlak istimaiyah hablum minan nas. Hukumnya rohani hakikat, menata hablum minallah, akhlaknya ilahiyah. Sendiri-sendiri. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Gitu, nggih? Ya, ada lagi? Cukup ya? Kita waktunya jenengan juga mikir saya, besok itu aku juga kerja. Ya. Saya itu bisa tidur, Pak, dikala di mobil. Kalau istirahat di rumah susah dan angel. Alah nanti ketuban aku tak tidur tengah jalan. Jadi tak cicil. Nah, alhamdulillah pun Bapak Ibu, nanti kita beatnya tidak live ya, tidak live. Tolong nanti yang berbeat geser mawon nggak mriki, dan kita tutup terlebih dahulu. Apa yang sudah diberikan Allah estu menjadikan satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.